Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi kami. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 dari kelas B Informatika 2024 yang beranggotakan saya sendiri Harina Fiatul Haq dengan NIM 240601241 241300081 dan rekan saya. Saya Muhammad Ibrahim Al-Ghifari dengan NIM 24060124124140140. Perkenalkan, nama saya Lisa Shen Kurniawan dengan 3 NIM terakhir 038. Perkenalkan, saya Ida Bagus Nurhadi Siraka, ada 3 NIM terakhir 128. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang rancangan sistem monitoring dan data logger suhu. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu alur topologi. Nah, di sini kami alurnya menggunakan sensor DHT22 yang untuk membaca suhu dan kelembapan, serta ESP32 sebagai pusat kembali dengan konektivitas Wi-Fi. Kemudian ESP32 di sini akan memproses data awal, lalu mengirimkannya ke MQTT broker. Di sini kami menggunakan HiveMQ melalui jaringan nirkabel. Kemudian broker menjadi penghubung antara ESP32 sebagai publisher dengan Node-RED sebagai subscriber. Di situ nanti Node-RED akan menampilkan data dalam dashboard interaktif, menyimpan riwayat, serta mengelola fungsi alerting dan otomasi. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada platform IoT yang kita gunakan. Jadi di sini kami menggunakan Node-RED sebagai platformnya karena sifatnya yang open source, kemudian fleksibel dan juga mudah diintegrasikan dengan protokol MQTT ini. Nah, selain itu kita juga menggunakan HiveMQ sebagai broker MQTT karena broker ini berbasis cloud dan gratis sehingga memudahkan komunikasi antar perangkat. Nah, untuk selanjutnya ada juga alur data dari sensor ke visualisasi. Jadi, alur data ini dimulai dari sensor DHT22 yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan. Kemudian data akan dibaca dan diolah oleh mikrokontroller ESP32 yang selanjutnya mengirimkan data melalui koneksi Wi-Fi ke MQTT broker, yaitu HiveMQ. Nah, dari sini brokernya akan menyalurkan data ke subscriber yang adalah Node-RED. Nah, Node-RED ini nantinya akan menerima data tersebut dan menampilkannya secara real-time pada dashboard dalam bentuk grafik, gauge, ataupun table. Selain itu, Node-RED juga bisa memberikan notifikasi visual ataupun mengaktifkan otomasi jika nilai sensor melewati ambang batas tertentu. Namun, pada simulasi kami hanya akan menampilkan notifikasi visual saja. Baik, selanjutnya adalah simulasinya. Untuk kan tadi sudah dijelaskan kalau kita menggunakan ESP32 di Walkway, lalu untuk brokernya kita menggunakan HiveMQ. Lalu untuk hitungannya sendiri kita menggunakan Node-RED. Nah, ini Node-RED-nya. Pertama-tama kita masuk ke Walkway-nya dulu, di mana Walkway-nya kita menggunakan DHT22 untuk mengukur suhu. Dikarenakan ini adalah ESP32 simulasi, maka suhunya tidak bisa kita ukur secara real time, alias semua data yang ada di suhu ini kita atur sendiri karena ini hanya sebuah simulasi. Untuk kodenya sendiri tidak terlalu jauh berbeda dengan sebelumnya. Konsepnya sudah dijelaskan tadi. Sekarang ESP32 sedang menghubungkan diri dengan Wi-Fi, lalu ke MQTT broker. Setelah itu kita akan masuk ke Node-RED-nya. Di mana Node-RED-nya ini kita menggunakan node yang namanya MQTT in, di mana ini untuk menerima pesan dari broker yang kita sudah bikin, yaitu di HiveMQ Cloud. Di HiveMQ Cloud kita sudah ngeset server dengan username kelompok 7 IoT dengan password kelompok 7 tanda seru. Kita lanjut ke Node-RED-nya lagi. Di sini ada beberapa node yang dipakai untuk menunjukkan data yang sudah dikirim. Yang pertama adalah node gauge yang berfungsi untuk menunjukkan suhu. Di mana di sini dia akan menerima payload atau pesan suhu dari Walkway yang tadi sudah kita buat. Lalu di sini ada kelembapan, di mana di sini kelembapan dihitung dalam persen. Lalu di sini adalah untuk grafiknya. Grafiknya ini kita harus menggunakan node change untuk bisa membaca pesannya lalu diubah menjadi grafik seperti ini. Lalu sama seperti kelembapan. Nah, yang ini adalah kode untuk memberi notifikasi jika suhu di atas 35. Di sini menggunakan node switch dan juga node change. Lalu ini adalah untuk memunculkan notifikasinya. Lalu yang ini adalah dashboard yang sudah dibuat sebelumnya. Bisa dilihat ini adalah hasil dari data-data yang kita masukkan di Walkway. Contoh, di sini kita 17 derajat Celcius. Sesuai seperti itu, kita
Di sini juga ada pesan mengirim payload suhu 17,10 derajat dengan kelembapan 48,5%. Kita bisa saja mengubah suhunya dengan seperti ini. Jika dia di atas 35 derajat, dia akan mengirimkan notifikasi pada dashboard-nya. Kita akan menunggu karena dia akan mengirim data setiap 5 detik. Nah, dia data sudah terkirim. Suhu 36,30 dengan kelembapan 48. Jika kita lihat dashboard-nya lagi, oh sorry, belum di deploy tadi. Push. Wait. Tunggu. Tunggu sebentar ya. Simulasi dia baru terhubung lagi dengan MQTT broker. Lalu dia mengirim data. Nah, seperti bisa dilihat, dia akan memunculkan notifikasi seperti ini. Suhu saat ini di atas 35 derajat, harap periksa sistem pendingin. Nah, seperti itu saja simulasinya. Baik, berdasarkan implementasi yang dilakukan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi Node-RED dengan InfluxDB dan MQTT mampu menghasilkan sistem pemantauan sensor yang berjalan secara otomatis dan real-time. Penyimpanan data pada InfluxDB mendukung pengelolaan data time series untuk analisis jangka panjang. Sedangkan Node-RED dashboard memudahkan visualisasi dalam bentuk gauge, grafik, maupun tabel. Selain itu, adanya notifikasi visual ketika nilai sensor melewati ambang batas menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya informatif, tapi juga responsif dalam memberikan peringatan kondisi-kondisi tertentu. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.